الرجيم من همزه ونفخه ونفثه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أما بعد, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan perintah-perintah Allah, termasuk siam Ramadan, qiyam Ramadan, sedekah Ramadan dan yang lain-lainnya, dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya larangan-larangan Allah kalau dilanggar akan menghantarkan kita ke dalam neraka, wa na'udzubillahi min syarri dzalik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sepakat para ulama bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang paling utama, lebih utama daripada 11 bulan yang lain. Salah satu dalilnya adalah bahwa tidak ada satupun bulan yang namanya disebutkan di dalam Al-Quran selain bulan Ramadan. Pada surat Al-Baqarah pada ayat yang tadi saya bacakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Dalil yang lainnya adalah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, ternyata kitab-kitab suci semuanya diturunkan pada bulan Ramadan, baik itu Suhufu Ibrahim atau Tauratnya Nabi Musa atau Injilnya Nabi Isa atau Zaburnya Nabi Daud atau Al-Quran atau Al-Furqan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya diturunkan pada bulan Ramadan. Maka Allah memilih bulan Ramadan sebagai bulan turunnya kitab-kitab suci. Karena itu seyogyanya pada bulan Ramadan ini kita memperbanyak membaca Al-Quran. Minimal mengkhatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan ini 1 kali. Kalau selesai Ramadan belum khatam Al-Quran 1 kali, maka ini termasuk satu kekurangan. Meskipun tidak sampai kepada dosa, tetapi termasuk satu kekurangan. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah panutan kita, dan beliau senantiasa tadarus Al-Quran setiap malam Ramadan sampai dengan mengkhatamkannya bersama malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena itu marilah sisa bulan Ramadan ini masih banyak sisanya, kita semangat lagi untuk membaca Al-Quran lebih banyak lagi. Kalau dulu-dulu kita bisa membaca Quran satu harinya 1 juz, maka pada bulan Ramadan ini ditambah. Kalau bisa 1 hari 3 juz atau 5 juz. Apabila sebelum Ramadan dulu kita membaca hanya 1 lembar dari mushaf Al-Quran setiap hari, maka sebisa mungkin di bulan Ramadan ini ditambah 1 harinya 1 juz. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'il Qur'ana fi 5." Khatamkan Al-Quran dalam 5 hari. Quran isinya 30 juz. Nah, dibagi dalam 5 hari, maka berarti setiap harinya panjenengan khatamkan 6 juz kalau bisa. Dan ini sabda Nabi untuk orang-orang yang bacaan Qur'annya sudah lancar. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Iqra'il Qur'ana fi syahrin." Khatamkanlah Al-Quran di dalam 1 bulan. Nah, ini sabda Nabi kepada orang-orang yang bacaannya sudah cukup tetapi belum begitu lancar sehingga susah untuk mengkhatamkan 6 juz dalam 1 hari. Maka cukup 1 juz dalam 1 hari, khatam dalam 1 bulan insyaallah taala. Dan ini perintah Nabi tidak hanya untuk bulan Ramadan tapi untuk sepanjang tahun. Karena itu marilah kita program pada bulan Ramadan ini berapa kali kita mengkhatamkan Al-Quran. Karena dengan memprogram, insya Allah kita akan lebih semangat untuk mengejar target program tersebut. Anak saya kelas 4 SD. Saya tanya, kamu berapa kali khatam Quran dalam bulan Ramadan? Dia katakan, saya pengen 2 kali khatam. Maka saya katakan, berarti kamu baca 1 hari 2 juz, maka 15 hari khatam.
Maka saya lihat dia rajin membaca Quran karena targetnya adalah 1 hari 4 juz, 2 juz. Nah ini anak kelas 4 SD, kita sudah bapak-bapak, sudah dewasa, maka marilah jangan kalah dengan anak-anak. Wallahu ta'ala alam bisawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan amal, tidak hanya bulan membaca Quran. Para ulama mengatakan afdhalus shadaqati fi Ramadan, sedekah yang paling utama adalah pada bulan Ramadan. Dan perkataan ini sangat-sangat benar, karena memang pada bulan Ramadan amal-amal kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan amalan sunnah pada bulan Ramadan senilai dengan amalan wajib di luar bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza kana Ramadan fa'tamiri fa inna umratan fi Ramadan ta'dilu hajjatan aw qala hajjatan ma'i." Apabila tiba bulan Ramadan, maka lakukanlah umrah, karena umrah pada bulan Ramadan sebanding, senilai dengan ibadah haji, atau senilai dengan haji bersama saya, kata Nabi SAW. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi sudah wafat 1400 tahun yang lalu, sehingga tidak mungkin kita haji bersama Nabi. Tapi karena rahmat Allah yang luas, Allah sudah ciptakan satu amal di mana kalau kita amalkan maka itu senilai dengan haji bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu berlaku untuk sepanjang tahun sampai hari kiamat. Kapanpun kita melakukan umrah pada bulan Ramadan, baik di awalnya maupun di tengahnya maupun di akhirnya sambil i'tikaf di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, maka nilainya adalah seperti berhaji bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini satu amalan yang sangat besar, dan ini menunjukkan bahwasanya amalan di bulan Ramadan betul-betul dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Man fattara sha'iman," barang siapa yang memberi buka puasa kepada orang yang puasa, falahu mithlu ajri fa'ilih, maka dia mendapatkan semisal pahala orang yang puasa tersebut. Meskipun hanya memberikan 1 gelas air minum, meskipun hanya memberikan 1 butir kurma, meskipun hanya memberikan 1 potong roti, apalagi kalau memberikan 1 bungkus nasi sampai kenyang, maka ini tentu saja lebih utama lagi. Dan saya meyakini kalau ada orang puasa, kita kasih makan 1 bungkus nasi sampai kenyang, maka amalan-amalan setelah dia kenyang, pahala ngalir kepada kita. Dia setelah kenyang kemudian salat maghrib dengan mantap, salat isya dengan mantap, salat tarawih dengan mantap, maka pahala dia salat maghrib, salat isya, salat tarawih ngalir juga kepada kita yang kasih makan. Kenapa? Karena mantapnya dia, kemampuan dia untuk melakukan amalan-amalan tersebut adalah dari sebab makanan yang masuk ke dalam tubuhnya. Manusia memang lemah, kalau tidak makan jadi loyo, tidak bisa beramal apa-apa. Nah, begitu dikasih makan muncul kekuatan. Kekuatan ini maka kalau digunakan untuk amal-amal baik, maka pahalanya mengalir kepada orang-orang yang memberi makan tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sabda-sabda Nabi dan penjelasan-penjelasan para ulama tentang bulan Ramadan. Marilah kita menguatkan diri kita untuk menambah amal, jangan mengikuti bisikan-bisikan setan untuk bermalas-malasan di dalam bulan Ramadan ini. Karena bulan Ramadan adalah bulan perang dengan setan. Kita perangi setan dengan memperbanyak amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab, walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minati ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhil man khadhala al-muslimin wa ansuril mustad'afina minal mu'minin wa ayyidna wa ayyidhum bi ruhim minka ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullahu wa na'udzubika minasy syarri kullihi. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minati ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma yassir lana hajjan mabrura
ويسر لنا عمرا متقبلا ويسر لنا عمرة رمضان ويسر جميع أمورنا وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد والحمد لله رب العالمين.